Pada tanggal 22 Juni 1966, di hadapan MPRS beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden yang dijuluki Nawaksara. Sesuai namanya, pidato itu mengurai masalah nasional selama demokrasi terpimpin. Jadi saya mau beri nama bersama dengan perkataan Nawa. Nawa apa? Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara. Atau disingkatkan Nawak. Namun pidato itu sangat jauh dari ekspektasi. Akhirnya para anggota MPRS mulai meragukan Presiden Soekarno. Hal yang mengecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Soekarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa beliau lakukan di hadapan berbagai sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Masalah G30 SPKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden pun tidak disinggung dalam Nawaksara itu. Akhirnya MPRS lalu mengirim nota kepada Presiden Soekarno pada tanggal 22 Oktober 1966 yang pada intinya meminta Soekarno melengkapi pertanggungjawabannya. Meski Presiden Soekarno sudah jelas terdesak, Soekarno bukannya tanpa pendukung. Setidaknya para perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat pada Soekarno. Mereka siap mendesak Soekarno untuk melawan balik Soeharto. Namun Soekarno yang sangat gandrung pada doktrin persatuan, dengan tegas Soekarno menolak melawan balik kepada Soeharto. Soekarno tidak ingin adanya perang saudara yang mana ditakutkan pula akan dijadikan kesempatan kaum imperialis untuk menjajah kembali Indonesia. Sang penyambung lidah rakyat pada tanggal 10 Januari 1967 akhirnya mengirim nota penjelasan yang dimintai MPRS. Dalam nota pelengkap Nawaksara itu, Soekarno menyebut 3 alasan terjadinya gerakan 30 September 1965, yakni kebelingernya pemimpin-pemimpin PKI, kelihayan subversi, neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. Lagi-lagi MPRS menilai penjelasan Nawaksara itu tidak memuaskan. Lalu MPRS menolak pelengkap Nawaksara itu. Bisa dikatakan pelengkap Nawaksara itu adalah usaha terakhir Presiden Soekarno mempertahankan diri sebagai presiden. Namun beliau akhirnya kalah. Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution menyelenggarakan konferensi pers yang menyebutkan bahwa pelengkap Nawaksara menunjukkan keengganan Presiden Soekarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS. Pada waktu itu juga, Soeharto menyadari betul Soekarno sudah tidak mampu menopang kekuasaannya. Apalagi MPRS lalu mengeluarkan sikap resmi pada tanggal 21 Januari yang intinya menyatakan bahwa Soekarno alpa memenuhi ketentuan konstitusional. 2 hari kemudian Soeharto memberi Soekarno pukulan telak. Pasukan ABRI di bawah komando Soeharto diperintahkan untuk mengultimatum Soekarno dari Istana Negara. Pada waktu itu, opsi yang tersisa bagi Soekarno adalah mundur dari jabatan presiden secara sukarela atau dijatuhkan oleh MPRS. Akan tetapi di saat terakhir pun Soekarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada tanggal 7 Februari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Soeharto yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asalkan Soekarno masih tetap dipertahankan sebagai kepala negara. Namun Soeharto menolak usulan itu. Bahkan beberapa hari kemudian 4 panglima angkatan turun tangan membujuk Soekarno untuk bersedia lengser dari presiden. Bahkan Nasution pun berterus terang bahwa Soekarno seharusnya diturunkan dan diseret ke pengadilan.